Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Amin. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Dengarkan nama kalian baik-baik. Rika Amalia, hadir ya. Repan Mulyantama, hadir ya. Muhammad Yapi, hadir ya. Rena Trasendria, hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang sakit ataupun izin. Nah, tadi sebelum kalian berangkat sekolah, pada makan dulu kan? Makan ya, Alhamdulillah. Kenapa sih kita harus makan anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Repan kenapa? Untuk menyehatkan tubuh. Iya, ada lagi? Untuk memberikan energi bagi tubuh kita. Betul, iya. Jadi kita membutuhkan makanan itu agar kita bisa tetap hidup. Makanan itu adalah energi bagi kita agar tetap hidup. Nah, coba deh kalian perhatikan motor dan mobil. Kedua kendaraan itu kan membutuhkan bahan bakar ya untuk bisa bergerak dan bertahan. Nah, itu sama saja seperti kita. Kita juga membutuhkan makanan untuk bisa melangsungkan hidup. Nah, selain kita harus makan, kita juga harus tahu nih bagaimana sih makanan itu diolah di dalam tubuh kita sampai makanan itu keluar lagi dari tubuh kita. Makanya sekarang kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian mampu menyebutkan nama organ pada sistem pencernaan manusia, kalian bisa menunjukkan organ pada sistem pencernaan manusia, dan kalian bisa menjelaskan fungsi organ pada sistem pencernaan manusia. Baik, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca teks mengenai sistem pencernaan yang ada di buku kalian ya. Dibaca baik-baik anak-anak. Sudah dibaca? Sudah? Iya. Coba sekarang, sistem pencernaan pada manusia itu ada berapa? Terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Iya, apa saja? Coba Repan. Sistem pencernaan utama dan sistem pencernaan pendukung. Iya. Kalau sistem pencernaan utama, organnya apa saja? Coba Rika, tolong sebutkan ya. Yang pertama apa? Mulut. Iya. Yang kedua, kerongkongan. Betul. Yang ketiga apa? Lambung. Yang keempat, usus halus. Betul. Dan yang kelima apa? Usus besar. Iya. Dan yang keenam, anus. Betul. Kalau sistem pencernaan pendukung apa saja? Coba sebutkan ya, Pi. Yang pertama, hati. Iya. Yang kedua, empedu. Iya. Dan yang terakhir apa? Pankreas. Betul. Nah, jadi ini adalah nama-nama organ pada sistem pencernaan manusia. Sekarang Ibu ada gambar nih sistem pencernaan manusia. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini gambar sistem pencernaan pada manusia. Coba sekarang sebutkan nama dari organ pencernaan ini. Apa ini namanya? Coba Repan apa? Anus. Iya. Kalau ini apa? Rika apa? Usus halus. Betul. Kalau ini Yapi apa? Kerongkongan. Iya. Kalau ini apa? Renat? Mulut. Benar sekali. Iya. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi ya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Jadi sistem pencernaan itu adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan sehingga memudahkan makanan itu diserap oleh tubuh dan kemudian menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, kemudian sistem pencernaan itu pertama dimulai dari mulut. Nah, dimulai dari mulut ya anak-anak. Nah, mulut ini adalah organ pencernaan yang pertama. Nah, pencernaan itu dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Nah, fungsi dari
mulut ini yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi lebih kecil lagi agar bisa ditelan oleh perut. Nah, di dalam mulut kita itu ada apa saja? Ada gigi, ada lidah, ada air ludah. Iya. Kalau gigi itu fungsinya untuk menghaluskan makanan. Kalau lidah itu fungsinya untuk membantu mengunyah makanan dan membantu menelan makanan ke kerongkongan dan mengatur posisi makanan untuk dikunyah oleh gigi. Iya, kalau fungsi air liur yaitu untuk membantu penelanan makanan, betul. Kemudian dari mulut makanan akan menuju ke kerongkongan. Nah, makanan akan menuju ke kerongkongan ya anak-anak. Kerongkongan ini adalah bagian pencernaan yang berbentuk tabung, seperti tabung. Bentuknya juga sama seperti selang. Coba deh kalian perhatikan. Selang itu bentuknya sama seperti kerongkongan. Nah, fungsi dari kerongkongan itu untuk memindahkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, dalam kerongkongan ini ada gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung. Betul. Nah, dari kerongkongan makanan akan diteruskan ke lambung. Ya. Lambung ini adalah bagian pencernaan yang paling elastis dan bentuknya seperti kantong. Coba kalian perhatikan, bentuknya seperti kantong kan? Nah, di dalam lambung ini makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik itu dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang mengaduk dan menghancurkan makanan. Nah, di dalam lambung ini kalau pencernaan secara kimiawi itu dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung, di mana getah lambung itu menghasilkan 3 enzim. Ada enzim pepsin, ada enzim renin, dan ada asam klorida. Kalau enzim pepsin itu untuk berfungsi menghancurkan protein menjadi pepton. Kalau enzim renin itu mengendapkan protein susu menjadi kasein. Kalau asam klorida itu mengasamkan makanan, membunuh kuman yang dibawa masuk oleh makanan, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepton. Iya. Nah, sehingga fungsi dari lambung itu sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, menghancurkan makanan atau mengolah makanan, dan untuk makanan itu diteruskan ke usus halus. Nah, kemudian dari lambung kita makanan itu menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini merupakan bagian pencernaan yang paling panjang, di mana usus halus itu terbagi menjadi 3. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Kalau usus 12 jari fungsinya untuk mencerna makanan yang dibantu dengan getah pankreas dan getah empedu, di mana getah pankreas itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan getah empedu dihasilkan oleh hati dan ditaruh di kantong empedu yang berfungsi untuk menghancurkan lemak. Yang kemudian fungsi dari usus kosong itu terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Nah, kalau usus kosong ini fungsinya untuk mencerna makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Nah, kemudian fungsi dari usus penyerapan. Usus penyerapan itu tempat untuk menyerap sari-sari makanan. Di dalam usus penyerapan itu terdapat pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, seperti itu. Nah, kemudian makanan dari usus halus diteruskan ke usus besar. Nah, diteruskan ke usus besar ya anak-anak. Nah, usus besar ini fungsinya untuk menyerap cairan, mineral, air dari sisa-sisa makanan yang telah diserap dari usus halus. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri yang namanya bakteri E. coli. Nah, bakteri ini membantu untuk melakukan pembusukan sehingga menghasilkan kotoran atau yang kita sebut dengan feses. Nah, kemudian feses ini nantinya akan ditaruh di rektum. Nah, tadi kotoran dari usus besar akan ditaruh di rektum, ditaruh sementara dan kemudian diteruskan ke anus. Nah, fungsi dari anus ini yaitu tempat keluarnya sisa kotoran
atau feses dari tubuh kita. Tadi kan sudah dijelaskan ya sistem pencernaan utama. Sekarang Ibu akan menjelaskan sistem pencernaan pendukung. Nah, sistem pencernaan pendukung itu dibagi menjadi 3. Itu ada hati, empedu, dan pankreas. Kalau hati itu berfungsi untuk menghasilkan cairan, yaitu cairan empedu. Nah, yang berfungsi untuk menghancurkan lemak. Kalau empedu itu adalah cairan yang nantinya itu keluar ketika makanan itu mengandung lemak. Kemudian itu ada pankreas. Pankreas itu berfungsi untuk memproduksi enzim untuk menghancurkan makanan. Iya, jadi seperti itu ya anak-anak sistem pencernaan pada manusia. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Yang barisan sini kelompok 1 dan barisan sini kelompok 2. Dan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk memasangkan organ pada sistem pencernaan yang sesuai ya di sini ya. Bisa kan anak-anak? Bisa ya? Iya, akan Ibu bagikan ya. Nah, dikerjakan secara berkelompok ya, dengan kerjasama yang baik. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Ya, kumpulkan ya. Nah, ini dia hasil kerja dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah benar semua ya? Alhamdulillah, berarti kalian sudah mengerti organ-organ pada sistem pencernaan. Coba sekarang Ibu pengen tanya nih. Ini namanya apa ya kelompok 1? Anus, benar. Fungsinya apa? Betul, tempat keluarnya kotoran atau feses dari tubuh. Iya. Coba kelompok 2. Kalau ini fungsinya apa? Namanya apa? Kerongkongan. Fungsinya? Betul, memindahkan atau mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Betul sekali. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah mengerti materi tentang sistem pencernaan. Iya, dan kalian juga sudah bekerja bersama dengan baik ya hari ini. Baik, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan ya kepada kalian untuk mengulas lagi nih materi yang hari ini telah kita pelajari mengenai sistem pencernaan. Nah, coba siapa yang tahu urutan dari organ pada sistem pencernaan manusia? Ayo tunjuk tangan. Iya, Rika apa? Pertama, mulut. Kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Betul sekali. Nah, kalau sistem pencernaan pendukung apa saja? Coba, ayo tunjuk tangan. Iya, Repan apa? Pertama, pankreas. Kedua, empedu. Iya, yang terakhir, hati. Pintar sekali. Kemudian, fungsi dari kerongkongan itu apa sih? Iya, Yapi apa? Betul, untuk memindahkan atau mendorong makanan dari mulut menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik itu apa ya, Pi? Betul, gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit menuju ke lambung. Betul sekali. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja usus halus dalam mencerna makanan? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, Renat. Bagaimana? Betul sekali. Iya, jadi usus halus itu mencerna makanan itu dibantu oleh pankreas dan empedu. Iya, dan kemudian sari-sari makanan itu diedarkan ke seluruh tubuh dengan pembuluh darah. Iya, betul sekali. Nah, berarti kalian sudah paham ya materi mengenai sistem pencernaan. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan agar mudah dicerna oleh tubuh kita dan memberikan energi bagi seluruh anggota tubuh. Dan sistem pencernaan pada manusia itu dibagi 2. Ada pencernaan utama dan pencernaan pendukung. Kalau pencernaan utama itu ada yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kalau yang pendukung itu ada hati, pankreas, dan empedu. Iya. Bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian berdiri semua ya. Kita akan menyanyikan lagu alat pencernaan dengan nada balonku agar kalian lebih mudah nih mengetahui dan memahami organ pada setiap sistem pencernaan manusia. Ya, ayo kita berdiri.
Pencernaan manusia, pertama itu mulut, kedua kerongkongan, ketiga itu lambung, keempat usus halus-lus, kelima usus besar, keenam itu anus, itu alat pencernaan. Iya. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat dan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.